Halo guys, perkenalkan nama saya Dewi Arianti dari kelas 3A dengan NIM 44432200050. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui dan mempelajari tentang bahan tambahan pangan, yakni penguat rasa atau penyedap rasa. Ikuti terus video ini ya. Jadi sebelumnya, apakah kalian udah mengetahui tentang penguat rasa atau penyedap rasa? Aku yakin pasti kalian sudah sering mendengar penguat rasa ataupun penyedap rasa di dalam kemasan bahan makanan atau snack-snack gitu kan. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 garis miring Menkes garis miring per garis miring IX garis miring 88 tentang bahan tambahan makanan. Jadi penyedap rasa dan aroma serta penguat rasa itu didefinisikan sebagai bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah, atau mempertegas rasa dan aroma. Jadi apa sih tujuan kita untuk menambahkan penguat rasa atau penyedap rasa ke dalam makanan yang ingin kita buat? Jadi tujuannya yang pertama yaitu untuk mengubah aroma serta rasa pada hasil olahan. Kemudian yang kedua untuk menambah aroma dan rasa tertentu. Kemudian yang ketiga untuk membentuk aroma yang baru. Serta yang terakhir untuk menutupi atau menyembunyikan aroma serta rasa bahan pangan yang tidak kita sukai. Nah, jadi di dunia ini terdapat dua jenis penyedap rasa atau penguat rasa, yakni yang pertama alami dan yang kedua itu buatan. Jadi yang alami itu adalah penyedap rasa atau penguat rasa yang diolah dari bahan-bahan alam, yakni seperti tumbuhan dan hewan yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi penyedap rasa atau penguat rasa. Kemudian jenis yang kedua yaitu buatan atau sintetis. Jadi penguat rasa buatan ini diolah dari tetes tebu yang ditambahkan dengan bahan-bahan kimia dan diolah sedemikian rupa hingga menjadi penyedap rasa atau penguat rasa. Di sini terdapat contoh dari penyedap rasa alami, yakni yang pertama ada bumbu-bumbu, kemudian ada herbal dan daun minyak esensial. Sedangkan yang buatan itu yang biasa kita gunakan, yang biasa kita konsumsi yaitu MSG atau monosodium glutamat. Kenapa sih kita lebih baik menggunakan penguat rasa yang alami dibandingkan yang buatan? Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian terlalu banyak mengonsumsi MSG atau penguat rasa buatan akan mengganggu kesehatan di tubuh kita. Hal tersebut dikarenakan MSG yang kita makan akan terurai menjadi sodium dan glutamat. Nah, sodium dan glutamat ini merupakan natrium yang apabila terlalu tinggi kadarnya di dalam tubuh itu tidak baik buat tubuh kita, sehingga MSG itu merupakan sumber natrium yang tinggi bagi tubuh kita. Nah, di sini ada contoh yaitu penyedap rasa alami yang berasal dari ikan tuna sirip kuning. Jadi, bubuk ikan tuna sirip kuning merupakan pengembangan pemanfaatan ikan tuna sirip kuning dalam bentuk olahan. Tujuan dari pembuatan bubuk ikan tuna sirip kuning ini adalah sebagai alternatif pengganti penyedap rasa yang mengandung MSG. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa terlalu banyak mengonsumsi MSG itu tidak baik ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada metode untuk pembuatan bubuk ikan tuna sirip kuning. Jadi di sini langkah yang pertama yaitu ikan dipisahkan dari kepala, kulit, tulang, dan isi perut. Kemudian yang kedua, daging ikan direndam dengan perasan air lemon dan garam selama 15 menit. Kemudian dicuci hingga bersih. Kemudian yang ketiga, rebus daging ikan dengan air secukupnya. Ditambah dengan biji pala dan batang serai yang digeprek selama 15 menit. Kemudian yang keempat, campurkanlah dan haluskan daging ikan dengan bawang putih, bawang bombay, wortel, dan daun bawang, serta seledri dan merica bubuk dengan menggunakan blender. Nah, berikutnya sangrai bahan tanpa menggunakan minyak hingga agak kering dan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian ratakan adonan di dalam loyang dan keringkan menggunakan oven. Berikutnya blender adonan yang telah kering dengan menggunakan blender hingga mendapatkan hasil bubuk ikan tuna sirip kuning dengan tekstur yang halus.
Kemudian masukkan bubuk ikan tuna sirip kuning ke dalam wadah steril dan tertutup rapat. Nah, jadi di sini ada hasil uji organoleptik, histamin, dan pH pada bubuk ikan tuna sirip kuning. Di sini pada uji organoleptik dapat diketahui bahwa sampel uji tumis kangkung yang ditambahkan penyedap rasa bubuk ikan tuna sirip kuning itu lebih banyak disukai daripada sampel lain yang menggunakan penguat rasa atau penyedap rasa MSG. Kemudian untuk uji histamin, seperti yang kita ketahui bahwa ikan tuna itu termasuk ke dalam family Scrobidae, di mana family Scrobidae ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan histamin dalam jumlah yang banyak apabila dalam pengolahan dan penanganannya itu tidak baik ya teman-teman. Di sini nilai histamin pada bubuk ikan tuna sirip kuning yakni sebesar 81,44 mg per kilogram. Nah, hasil ini itu masih di bawah standar maksimum yang ditetapkan oleh SNI yakni sebesar 100 mg per kilogram. Dan untuk uji pH dapat kita ketahui bahwa nilai pH bubuk ikan tuna sirip kuning yakni sebesar 5,76. Jadi berdasarkan hasil uji ini dapat kita ketahui bahwa bubuk ikan tuna sirip kuning ini dapat menggantikan atau sebagai alternatif dari penguat rasa yang berbahan MSG, di mana bubuk ikan tuna sirip kuning ini memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan penguat rasa buatan yang mengandung MSG. Daftar pustaka yang saya gunakan yaitu Juhartini F 2021, mutu organoleptik dan kandungan histamin penyedap rasa bubuk ikan tuna sirip kuning, Tunus Al-Bakares, Jurnal Hospital Majapahit, volume 13, nomor 1, halaman 21 hingga 34. Nah, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.